Andrew 31. Saya ingin memulai usaha baru. Apakah yang harus saya pertimbangkan? Hai, salam hebat luar biasa. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau Anda rujuk ke video saya yang lalu di Andrew Channel. Ada video-video ini saya sudah membahas kesiapan bagaimana menjadi seorang pengusaha, khususnya untuk pengusaha pemula. Saya telah membahas panjang lebar dari 3 aspek, yaitu dari segi mindset, skill set, dan business model. Oke, so ini sesuatu pemahaman yang Anda harus kuasai sebelum Anda memulai sebuah bisnis. Untuk pertanyaan ini saya akan tambah informasi untuk mendukung 3 video ini. Oke, so saya mau Anda jawab 6 pertanyaan ini supaya Anda lebih siap untuk menjadi seorang pengusaha pemula. Pertanyaan yang pertama, kenapa Anda mau memulai sebuah bisnis baru? Kenapa? Anda harus jelas why. Alasan utama Anda menjalankan bisnis baru ini. Kenapa? Mungkin Anda katakan saya mau hidup bebas waktu finansial seperti pengusaha-pengusaha sukses yang lain. Ya betul, itu adalah hasil daripada sebuah kesuksesan sebuah bisnis. Tapi mungkin bisnis itu bisa gagal, betul tak? Tapi sebelum mencapai hasilnya, apakah Anda siap tak untuk kerja lebih dari 9 to 5? Karyawan kerjanya 9 to 5. Sebagai seorang bos melebihi 9 to 5. Kadang-kadang tak ada holiday, ya. Satu minggu Anda harus kerja lebih kelas overtime untuk memastikan bisnis Anda berjalan, ya. Mungkin Anda akan katakan, oh saya mau bisnis karena sama untung besar, sama jadi orang kaya. Memang betul. Tapi bukan semua orang berbisnis sukses dan menjadi kaya. Banyak yang bangkrut. Oke, so apakah Anda siap tak untuk menghadapi kerugian? Maka Anda harus tahu kenapa Anda menjalankan bisnis. Oke, alasan lebih jelas, maka Anda akan lebih tahu bagaimana menjalankan bisnis ini. Kalau Anda belum siap, jangan memulai bisnis, sangat bahaya sekali. Oke, so pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Anda sewaktu Anda memutuskan, ya, saya ingin berbisnis? Apakah Anda merasa sangat bahagia, sangat happy? Atau Anda merasa penuh dengan keraguan, masih takut dan merasa berat untuk melangkah? Inilah perasaan sangat menentukan apakah Anda sukses atau gagal menjalankan bisnis itu. Kesiapan mental itu sangat penting. Kalau Anda menjalankan sebuah bisnis tanpa ada penuh dengan keyakinan, ya, maka sudah pasti bisnis itu akan gagal. Karena penuh keyakinan belum pasti bisa berhasil, apalagi tidak ada keyakinan. Betul? Maka Anda harus mempunyai sesuatu perasaan yang sangat bahagia, senang, di mana Anda sudah mempunyai peluang untuk ingin sharing sesuatu yang luar biasa untuk masyarakat di sekitar Anda. Kalau perasaan begini, Anda sudah memiliki energi yang positif. Oke, maka Anda lebih siap untuk menghadapi ujian, tantangan atau hambatan di pertengahan jalan. Kalau Anda tidak siap, Anda merasa takut, penuh keraguan, maka Anda tidak mungkin akan berhasil. Oke, pertanyaan ketiga, apakah keunikan produk atau pelayanan yang Anda bisa tawarkan? Kalau Anda memulai suatu bisnis baru di mana tidak ada jauh bedanya dengan kebanyakan bisnis di sekitar Anda, bagaimana persentase untuk sukses itu sangat kecil sekali. Oke, Anda harus melakukan sesuatu yang unik, yang orang lain tidak ada, yang orang lain siap untuk membeli produk atau membeli pelayanan Anda, baru Anda akan berhasil. So Anda harus menemukan unique selling point Anda di mana. Kenapa orang lain siap untuk tinggalkan produk yang mereka pakai bertahun-tahun dan membeli produk Anda? Kenapa konsumen itu siap melepaskan pelayanan yang mereka terima bertahun-tahun untuk menerima pelayanan baru dari Anda? So kalau Anda tidak membeli sesuatu yang unik,
bagaimana Anda bisa menarik calon-calon konsumen baru. Apalagi mau mempertahankan mereka untuk jangka waktu yang lebih panjang. Oke, pertanyaan keempat, apakah kekuatan atau kapasitas yang Anda miliki? Anda mau memulai suatu bisnis, Anda tanya kepada diri Anda, apakah kekuatan Anda di mana? Ya, karena kalau Anda tidak menguasai bisnis itu, sangat bahaya sekali. Karena yang menguasai belum pasti bisa berhasil. Apalagi orang yang buta tentang apa yang dia jalankan. Ini sangat bahaya sekali. Ingat, membuat bisnis itu penuh dengan resiko. Bukan sesuatu permainan yang menyenangkan. Saya selalu mengatakan, membuka bisnis seperti kita masuk ke hutan yang penuh dengan binatang buas yang siap untuk memakan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan dimakan oleh binatang yang buas yang sangat menakutkan. Mungkin kita akan terjatuh, dipelangkap, jatuh ke gua atau sangat-sangat tempat yang sangat berbahaya sekali. So kita harus memberi kekuatan, minimal memastikan bahwa saya bisa kontrol bisnis ini. Saya tahu selok-belok atau kunci-kunci kesuksesan bisnis ini. Orang biasa melihat sebuah bisnis, mereka hanya melihat, wah, kenapa dia bisa berhasil? Wah, banyak konsumen, dan dia tidak tahu kuncinya. Hanya orang yang menguasai bisnis, dia tahu kunci sebuah sukses, kunci sukses sebuah bisnis di mana. Di mana dia bisa mendapat profit. Di mana dia bisa mempertahankan bisnisnya. Kalau Anda belum menguasai itu, Anda langsung memulai sebuah bisnis, ini sangat bahaya sekali. Jangan ikut-ikutan. Karena apa yang perusahaan lain lakukan bisa berhasil, belum pasti bisa Anda lakukan dan membuat Anda berhasil. Kalau Anda tidak menguasai, Anda ikut-ikutan, itu sudah pasti akan gagal. Maka saya tidak pernah melihat ada suatu perusahaan yang copycat, yaitu selalu meniru strategi orang lain dan dia akan berhasil. Karena dia selalu akan di belakang daripada persaingan dia. Betul tak? So Anda harus bisa menguasai bisnis itu, baru bisa memastikan Anda dalam jalur menuju ke suksesan. Pertanyaan kelima, apakah sumber daya atau resources yang Anda miliki? Ingat, untuk sukseskan sebuah bisnis, selain daripada kekuatan pribadi, apakah resources yang Anda miliki yang Anda bisa kolaborasikan untuk memajukan bisnis Anda? Ini resources itu bisa datang dari mana? Bisa datang dari tim founders. Anda bisa kerjasama dengan beberapa orang dan founder itu masing-masing mempunyai kekuatan. Ada yang pandai di marketing, ada yang pandai di operational, ada yang pandai dalam management. Maka itulah kekuatan founders. Anda juga mungkin dapat dukungan daripada komunitas yang Anda bergaul selama ini, asosiasi atau perkumpulan sosial yang Anda bergaul selama ini. Resources yang Anda miliki selama ini itu bisa Anda kolaborasikan untuk membantu Anda memajukan bisnis Anda. Kalau Anda tidak ada itu, Anda hanya tergantung kepada one man show saja, sangat-sangat bahaya sekali. Karena kesuksesan sebuah bisnis membutuhkan dukungan dari banyak orang. So where are your support? Di mana support Anda, yaitu sumber daya Anda? Lebih banyak sudah memastikan akan lebih berhasil. Setuju? So yang keenam, apakah Anda memiliki dukungan network, mentorship, atau coach bisnis di sekitar Anda? Menjalankan sebuah bisnis bukan soal 1-2 minggu, 2-3 tahun saja. Satu perjalanan yang lama dan panjang. Dalam proses menjalankan bisnis ini ada up and down. Anda akan menghadapi banyak masalah, kesulitan, bahkan badai. So, sewaktu Anda menghadapi masalah seperti begini, apakah ada orang di sekitar Anda, khususnya mentor, yang bisa menghulurkan tangan dan membantu Anda? Kalau Anda mempunyai mentor di belakang Anda, mana Anda akan lebih aman
lebih tenang untuk menghadapi segala kesulitan yang akan Anda hadapi di masa-masa akan datang. Saya selalu mengatakan, ya, kita tidak perlu untuk melewati kegagalan untuk memahami rahasia kesuksesan. Okey, kita kalau mempunyai orang yang mentor di sisi kita, kita bisa mengurangi, ya, banyak kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Kita langsung bisa memakai highway menuju kesuksesan. Maka kalau Anda tak ada mentor, Anda harus try and error, cuba, gagal lagi cuba. Berapa banyak waktu Anda miliki, berapa dana Anda miliki untuk mencuba. Ini bukan sebuah permainan, ini satu bisnis yang bersangkut paut dengan waktu, dengan dana. Ya, so kalau satu kesalahan keputusan yang kamu lakukan, satu tindakan keputusan yang salah yang kamu ambil, itu bisa menghancurkan sebuah bisnis Anda. So sebelum Anda memulai, Anda harus mempunyai komunitas dan juga mentor bisnis yang mendukung Anda. So dengan cara begini, sudah pasti Anda akan lebih mudah menjalankan bisnis Anda. Ingat, tolong menjawab 6 pertanyaan ini dengan jujur dan ikhlas. Kalau Anda menemukan jawapan dan Anda merasa sudah siap, maka saya ingin ucapkan selamat karena Anda sudah bisa memulai sebuah bisnis dengan berhasil. Kalau Anda masih tak bisa menjawab dengan baik, tolong berpikir dulu. Okey? Ingat, bisnis bukan sebuah permainan. Bisnis bersangkut paut dengan waktu dan dana dan juga sumber daya yang Anda miliki selama ini. Ya. Berhati-hatilah untuk memilih bisnes baru dan mempersiapkan diri Anda dengan baik baru berbisnes. Dengan cara begini Anda bisa mengelakkan dari kesalahan dan akan memastikan Anda mencapai impian atau kesuksesan yang Anda inginkan selama ini. Selamat mencuba!